Yes, gue Farman Sokin balik lagi di Sekutomotif. Dan hari ini gue kedatangan yang namanya Nissan Kicks. Ini mobil masa depan. Jadi gue baru kedatangan, gue belum pernah ngelihat ini mobil, belum pernah mengendarainya, jadi gue agak norak. Tapi kalau ngomongin soal mobil masa depan, desainnya tuh kayak robot banget, nukik-nukik. Tapi Nissan Kicks tuh enggak ya, kita ngomongin desain dulu nih. Grillnya tuh bagus banget, nggak neko-neko gitu kan, nggak terlalu banyak sudut. Ini mewah banget, ini hitam, terus logonya Jumawa, gede banget di sini. Dan tuh lihat tuh nggak ada yang kayak buah tombak gitu tuh, tajam-tajam. Ya itu selera, sekali lagi ya selera ya. Tapi kalau gue sih nggak terlalu suka. Ini lampunya LED, tuh ada DRL-nya, dan di sini yang sekutnya lagi ada tulisan Kicks di sini. Wih, nambah mewah gitu kan. Fog lamp-nya juga kecil gitu, kotak. Kalau gue sih bakal gue kasih stiker oranye di sini atau kuning. Bakal lebih sekut sih. Gue lapisin stiker di sini. Ada aksen chrome yang menurut gue tuh nggak terlalu norak di sini dan sekut banget sih. Oke, ini ngomongin soal Nissan Kicks ini ya. Bisa dibilang ini adalah mobil hybrid, listrik dan mesin. Tapi bedanya adalah mesin itu berguna untuk ngisi daya ke baterainya doang. Bukan yang kayak apa ya, misalnya listriknya habis gitu, lowbat gitu kan, terus mesinnya yang bekerja. Ini nggak gitu. Tapi ini pure dikendalikan sama si baterainya ini, si listriknya ini. Nah, tugasnya si mesin adalah untuk ngisi si chargernya ini. Gitu. Ada dua pengisian. Yang pertama dari mesin, yang kedua dari pengereman. Dari energi kinetik pengereman itu akan langsung ngecas si baterainya. Baterainya itu kalau nggak salah 1,57 kilowatt hour gitu. Sekarang kita buka mesinnya ya. Mana sih bukanya? Aku norak. Oh ini nih. Loh, mana ininya? Oh di sini. Kecil gitu dia. Loh. Oh di sini. Nah ini dia, namanya Nissan e-Power. Jadi ini adalah listriknya untuk mengendalikan semua mobil, penggerak depan. Dan ini mesin mungil ini nih, yang kecil ini nih. Kalau disetarakan mungkin 1200 cc atau 1300 cc gitu kan. Tapi tugasnya dia untuk ngisi si baterainya ini nih. Si listriknya ini, gitu. Simple sih, nggak terlalu rumit ya. Ini ada peredamnya di sini. Dan peredamnya tuh cukup mewah, nggak cuma ngasal doang, karena banyak mobil yang peredamnya cuma ngasal plak gitu doang. Ini cukup niat ya. Jadi untuk bensin ini katanya diklaim sampai 25, 1 liter itu 25 sampai 30 km untuk 1 liter. Anjing! Kayak Lambretta gua. Dan kapasitas tangkinya itu 41 liter. Jadi lu kali deh itu berapa ya? Bisa 900 ribuan kilometer. Wah, untuk yang jalan jauh, mobil ini jawabannya ya. Dan untuk lo yang sangat concern terhadap pemakaian BBM dan tidak mau menjadi sobat pom bensin, ini jawabannya ya. Kita tutup lagi. Tuh, ini elegan banget sih cuy, nggak terlalu rumit. Oke, sekarang dari depan kita menuju ke samping. Dan sekarang gue berada di samping. Jadi jujur aja gue nggak hafal, jadi gue akan bacain speknya. Biar nggak usah sosokan VO. Jadi Nissan Kicks ini punya panjang 4.305, 4 meteran lah ya. Terus lebarnya tuh 1.760, cocok buat garasi gue. Masih nggak terlalu lebar. Terus untuk tingginya 1.615, wheelbase-nya 2.620. Jadi lebih panjang daripada Nissan Juke karena mobil ini katanya untuk menggantikan Nissan Juke. Terlihat dari lampunya yang belakang yang mirip banget sama Nissan Juke ya. Ground clearance-nya 175 cm, milimeter. Ya, 175 mm. Dibilang tinggi nggak juga, dibilang pas banget buat Jakarta. Ya, karena sekali lagi mobil ini adalah crossover, bukan SUV banget. Dan yang menarik adalah menurut gue, dari mobil-mobil kayak hybrid, listrik, itu kan kebanyakan sedan atau hatchback atau city car gitu kan. Tapi ini adalah crossover. Sekali lagi mobil tinggi, crossover, kecil, mungil di Jakarta udah paling beres. Sakut. Oke, desain samping. Ini two-tone, menarik banget.
Nah, di sininya tuh glossy, ada siraliknya. Kalau kena matahari tuh kelihatan banget ada ungu. Di sininya doff. Ini satu sama, oh ini menarik nih. Ini doff langsung ke glossy, patah di sini nih. Dan ini lurus gitu cuy. Ini sekut. Jadi buat lo yang pengen ngambang-ngambang gitu, ini bisa disamain kayak warna body sih sebenarnya. Yang doff ini, biar kayak kesannya floating gitu kan. Asoy. Ini doff. Ini doff. Kalau gue punya mobil ini, gue akan ganti kaca film yang belakang itu 80%, yang depan di sini itu 20%, ini 20%. Ke ijo-ijoan. Karena lumayan agak thin nih ya, kayak kaca film Eropa. Udah agak berwarna sedikit. Apakah ini udah dikasih kaca film belum sih? Belum kayaknya. Nah ini baru nih, gelap semuanya. Mantap. Dan bawahnya ini ada over fender, doff juga. Ini juga. Kalau gue punya mobil ini, nggak tahu kenapa gue selalu memikirkan kalau misalnya gue punya mobil, kira-kira bisa dimodif apa nih mobilnya. Gue akan ganti dengan cat yang agak kasar, seperti Raptor gitu, atau kalau misalnya mau elegan, ini diganti sama warna gunmetal tapi yang glossy. Warna putih ke gunmetal bagus banget, warna hitam ke gunmetal lebih bagus banget. Nah, menarik nih. Velg, gue nggak terlalu suka velgnya. Ya, velg OM zaman sekarang banget gitu ya. Tapi sekali lagi tergantung selera. Ini pakai 205 55 17. Kalau gue ngambil mobil atau ngelihat mobil, pasti hal yang pertama gue pikirin adalah velg. Velg yang gue punya dulu nih di rumah. Kebetulan di rumah ya ada sedikit lah, ada 21 set velg. Maaf ya, bukan maksud jumawa. Tapi memang begitu adanya. Kepikiran satu yang bisa dicolok di mobil ini adalah Impul siluet. Udah paling pas buat Nissan. Karena kita tahu ya, Impul sama Nissan tuh kayak begini banget. Impul siluet gue kebetulan 17. Tapi offsetnya itu agak kecil ya, 25 ya. Ini gue rasa sih offsetnya berapa nih ya? Ini 40 nih. Kalau pakai 25 bisa jadi sih rata body. Mantep kayaknya nih. Terus pakai ban yang motif itu agak-agak gerigi. Bukan yang AT, tapi mungkin HT ya. Menarik. Apa lagi ya yang bisa diubah-ubah dari mobil ini, modif-modif. Ini udah gua akan cat nih. Over fender sampai segini akan cat yang kasar-kasar, atau sekali lagi yang gunmetal yang glossy. Spion tetap akan warna kayak gini sih kalau gua. Ini jenis catnya apa ya? Kalau kena matahari tuh siralik itu mutiara-mutiaranya ada putih, ada kuning, ada biru. Tapi nggak norak. Dan ada kamera di sini karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Bukan kamera 365 ya. Kamera 365 itu berarti muka Anda bibirnya jadi oranye. Ya. Menarik. Ini ada aksen chrome di sini dan udah keyless. Wih, oke. Atasnya oke, ini warnanya silver tapi bukan silver chrome, dia lebih ke doff gitu sih. Ini railnya, roof railnya. Oh, di sini ada bolongan nih. Tuh, udah ada bolongan 4, 1, 2, 3, 4 masing-masing. Apa ya bolongan ini ya? Boleh buka nggak sih? Gue rasa buat crossbar. Crossbar jenis apa nih yang bisa nempel di samping? Wah keren sih kalau si Nissan Kicks ini punya crossbar khusus ya. Karena kalau gue punya mobil ini gue akan kasih crossbar sih. Model yang jepit gitu tapi yang yang nggak ada sudut. Bilangnya edgeless, apa sih gitulah. Yang cuma gini doang nih, shoot. Dan yang ceper aja crossbarnya. Biar gagah, mantep. Lu bisa bikin mobil ini sebagai rally look sih, pakai pelek piring. Atau pelek T37, atau pelek Impul sih paling beres. Pelek Impul, Nissan tuh jodohnya Impul udah. Atau mau kalengan juga nggak apa-apa. Gue mikirnya modifikasi. Oke. Sekarang kita masuk ke mobilnya, yuk. Sebelum kita masuk, ini adalah kuncinya. Simple ya, nggak neko-neko sekali lagi kuncinya.
Dan belakang ini adalah stiker, lakban kertas. Karena mobil ini adalah mobil pinjaman. Ngelihat ngebuka pintu ini plastik. Ini sama kayak atas silver, apa ya, silver juga, tapi nggak terlalu glossy. Ini kulit. Ada speaker di sini, ada tempat nih, laci di sini, bisa naruh botol juga. Dan yang ini nggak dalam, ya naruh apa ya, handphone atau apa kali ya. Sekarang gue duduk. Oke, sekarang kita nyalain. Ini halus banget. Langsung AC, panas. Menarik. Ini AC-nya masih single ya, nggak dual zone ya, tapi nggak apa-apa sih. Sangat gerah ya hari ini ya. Oke, menarik nih. Setirnya, ini sangat masa kini sekali, tapi nggak terlalu norak sih. Tuh, bawahnya rata di sini kan. Kalau jadi gue akan bongkar kulit ini, bongkar kulit ini bawahnya, diganti warna senada warna panel bodi nih, hitam gini. Tuh, yang di AC piano black ya, bilangnya. Oke. Dashboardnya ini plastik, tapi di sini soft touch. Plastik juga deng. Ini plastik. Ada Twitter di sini. Ini apa nih dua nih? Gua nggak tahu nih. Apa ya tombol dua ini? Dan spionnya. Tuh, biasa spion tuh di atas. Tapi ini agak-agak di tengah nih. Ini unik deh. Pandangannya apa ya? Lumayan ke belakang gitu. Lumayan jelas gitu. Kalau di atas, lucu juga. Ada ruang di sini. Biasanya ada inian spion di sini ya. Tapi di sini ada ruang. Bisa lu taruh untuk dashcam di sini. Mantap. Oke, balik lagi ke setir. Ini tombolnya lengkap banget semuanya. Tuh, ada volume, ada mode, bisa buat ngatur head unit. Dan ini menarik nih. Ini namanya Intelligent Cruise Control. Jadi ketika kita lagi nyalain atau aktifin si cruise control ini, terus ya seperti kita tahu ya, cruise control kan emang nggak perlu nginjek pedal gitu kan. Pencet, ngeset di sini, kecepatan berapa yang kita mau, udah nih jalan, kaki nyantai, sambil nyetir, ngelihat ke depan. Kalau misalnya ada mobil di depan, dengan ada fitur Intelligent Cruise Control ini, mobil ini akan menurunkan kecepatannya secara otomatis. Dan juga, untuk pengereman, kalau misalnya kita ngebut gitu kan, di depan tuh ada mobil yang berhenti, dia akan langsung ngerem secara otomatis juga. Tapi kayaknya untuk yang kedua itu gue nggak berani nyoba karena ini adalah mobil orang. Mantap. Di sini dashboardnya tuh lumayan lengkap ya. Ada indikator baterai di sini. Dikit lagi mau habis, mau lowbat. Jadi kalau misalnya baterainya lowbat, habis, mesinnya tuh akan nyala, tapi nggak ganggu. Tadi gue nyoba sih sedikit, nggak ganggu. Biar ngisi lagi, gitu aja. Mobil ini halus banget sih cuy. Di sini ada pengaturan traksi, ini ada ngatur leveling headlight, lampu depan, model AC-nya yang samping tuh muter gini. Terus, oh iya, ini ada kayak apa ya? Kayak ada indikator lampu di sini. Di sini tuh indikator lampu nih kalau nggak salah, kalau misalnya ada kendaraan di samping yang mendekat, dia akan nyala-nyala, tuk gitu. Ya seperti biasa lah nih, central lock semuanya ada di sini. Coba kita lihat. Bisa. Oh, oke. Turunin, majuin, bisa. Teleskopiknya ada. Tuh, ngisi baterai. Tuh, mesinnya bekerja ngisi baterai. Suaranya jadi berubah. Tapi nggak ganggu. Nggak kayak X-Trail gue. Ya iyalah cuy. X-Trail gue tahun 2007. Tapi itu mobil enak loh cuy. Enak banget. Di sini ada soket power. Dan ini ada USB juga. Ini apa ya? Kabel aux mungkin ya bisa di sini. Oke. Dan ini drive mode. Ini seru nih cuy. Ada S, ada Eco.
Kalau S itu bukan sport tapi smart. Eco tuh ya mirip-mirip dengan smart katanya, tapi ini lebih ekonomis aja kali ya. Di sini ada one pedal operation, jadi ketika kita ngegas, seperti biasa dia akan maju. Kalau misalnya pedal gasnya kita angkat, dia berhenti sendiri. Gitu. Gue penasaran sih, pengen nyoba nih. Nanti kita coba ya. Karpetnya juga oke cuy. Jadi ada tulisan Kicks di sini, dan nggak cuma karpet doang, tapi bawahnya ada karet. Ini penting banget, dan karetnya tuh ada kayak dekuk gitu tuh. Ini penting banget nih cuy, buat lo yang habis kehujanan biar nggak kemana-mana kotorannya. Dan ini ada kancing di sini. Oh, menarik. Mereka kalau lagi musim hujan, karpet yang model begini nih ada kayak temboknya nih. Ini berguna banget nih cuy, biar kotoran nggak kemana-mana. Oh oke. Di sini ada EV mode. EV mode itu kalau nggak salah, kalau misalnya kita aktifin ini, mobil ini cuma baterai doang, nggak pakai mesinnya. Tuh. Tapi dengan catatan baterai itu harus terisi dengan nggak lowbat mungkin ya. Tuh EV mode di sini. Jadi mobil ini kalau misalnya habis ya nggak pakai mesin untuk mengisi, mungkin gitu kali ya. Kita coba deh. Serunya adalah mobil ini, tau nggak? Mobil ini punya keseruan, lu nggak perlu ribet-ribet untuk nge-charge, karena mobil ini udah ngisi sendiri. Dan ini berguna banget buat Indonesia. Yang pertama, kita nggak punya yang namanya charging station yang banyak, yang merata, yang mudah dijangkau. Kita belum punya tuh. Infrastruktur kita tuh belum ke situ tuh. Ya akan mungkin ya. Terus lu ketika sampai rumah tuh lu nggak ribet-ribet untuk ngambil charge yang segede-gede gaban gitu kan untuk ngecas gitu. Karena mobil ini ngecas sendiri. Coba handphone bisa gitu ya? Bisa ngecas sendiri. Anjing, keren banget sih. Oke, balik lagi ke ini head unitnya. Gede banget di sini. Mungkin ini 8 inch atau 9 inch kali ya. Ini fiturnya lumayan lengkap sih. Oke. Ada kameranya. Nah, ini kamera 360 nih. Tuh. Kita ke menu lagi. Ada apa? Ada radio, ini ada jam. Connection Bluetooth, ini touchscreen, udah touchscreen ya. Ini ada USB, ini ada apps. Ini bisa Apple CarPlay nggak ya? Wah, gua mau chargeran lagi, kabel charger. Kalau bisa keren banget sini. Ini bisa telepon di sini, tuh. Oke. Oh, ngatur bass langsung di sini. Ya. Oh, middle, treble, oh bisa di sini langsung. Balance, oke. Ini volume. Oh, mantap. Ada tombol fisik di sini, mantap. Oke, dan ini ada parking brake, electronic parking brake ya. Menarik. Ini apa ya? Oh, ini P. Lah ini ada P. Ini apa ya? Parking ini ya? Oh, ini electronic parking brake di sini nih. Ini electronic parking brake, dan ini ada fitur auto hold di sini. Mantap. Oh, kalau mundur itu ke belakang, maju. Ini seperti mobil hybrid lainnya, simple banget. Ke sini maju, ke sini mundur. Oh, ini netral, pre. Ini pre kali ya? Oh, enggak deh. Tuh ada indikator di sini. Oh iya, netral, ini netral. Apa ya? Kok ini nggak ke N sih? Nah, ini udah ke N. Nah, oh gitu, ini D. Oh, ini ya, ini N netral. Ini P ini apa ya? Gini, ini maju, ke atas dikit langsung N, sini langsung mundur, ini N. Anjing, gue norak, fuck. Ya begitulah pokoknya. Nah, ini mewah banget nih cuy. Ada jahitan beneran di sini, dan ini dilapisin sama kulit. Dan ini dalamnya tuh ya lumayan buat taruh handphone, bisa.
Di sini ada 2 laci juga, cup holder ya, lebih tepatnya nih. Terus ada armrest, ya nggak bisa dimajuin nih. Tapi kayak, ya nggak terlalu maksimal sih, tapi nyaman sih, soalnya ini lembut banget dan empuk. Jahitannya asli lagi. Dalamnya itu ya laci kecil, bisa diangkat ya? Nggak bisa. Ini mungkin buat taruh apa ya? Koinan kali di sini ya. Oke. Dan joknya tuh ini sekut banget sih cuy. Apa ya? Nggak terlalu norak gitu. Tuh, mewah. Ada aksen di sini, garis-garis di sini, nggak norak gitu. Mantap. Ini adalah buat nyelipin kartu di sini. Terus ini ada kaca. Samping ada juga. Oke, pengaturan lampu semuanya. Ini kalau misalnya mau otomatis dibuka, lampunya nyala. Dan ini warna putih susu ya, bukan bening. Mantap. Oke, sekarang dari depan kita menuju ke belakang. Ke tengah dulu ya. Oke, di belakang cuma ada 1 cup holder di sini. Dan ini masih plastik, ini kulit kombinasi, dan ada speaker di sini. Kita duduk. Wih, lega coy. Kaki masih bisa dimasukin. Coba. Ini bisa dimundurin ya? Ini kayaknya nggak bisa dimundurin deh. Segini doang. Oh ya, nggak bisa dimundurin men. Segini doang nih. Tapi masih nyaman lah. Belakangnya tuh kayak nurun gitu atapnya. Tapi nggak sampai mentok sih. Atau masih ada. Gue perlu nyebutin tinggi gue nggak sih? Oke, tinggi gue 180 cm. Dan ini menarik ini cuy, desainnya kayak kecil gitu. Nggak terlalu lebar. Nggak terlalu norak. Ada kantong di belakang, ada 2. Di sini ada buat ngecas. Penting nih, karena ini mobil listrik. Masa sumber chargernya cuma dikit. Di sini ini nggak bisa diturunin. Tapi wah, tebel banget yang di sini. Empuk coba nih. Kalau gue di tengah agak PR sih, tapi empuk sih. Kakinya agak PR nih karena ada apa sih nih? Polisi tidur. Apa sih namanya nih? Tapi masih oke lah. Tuh. Dan ini ada Isofix di sini nih. Kalau lu punya anak, fitur udah ada nih ya. Mantap. Oke, sekarang kalau kita turunin dulu. Coba, gue penasaran kalau diturunin tuh rata nggak ya? Oh, nggak rata sih. Oke, sekarang kita ke belakang yuk. Kita menuju ke belakang, ini terlihat lampunya sangat juk sekali ya. Dan ini ada spoiler kecil gitu, dan ini lucu sih spoilernya. Belakangnya itu, wah ini bakal gue cat sih nih. Ini bakal gue cat sih diffusernya nih. Bah, gunmetal. Mantap. Ada kamera di sini. Dan bukanya tuh, oke, dipencet, ada pencetannya, langsung dibuka. Nah, ini nggak rata nih cuy ya, nggak rata. Ini ada hook di sini 2. Ini nggak ada ban serep. Ada aki. Kenapa mobil listrik ada aki? Mungkin lo bertanya-tanya ya. Pun juga gue awalnya kayak gitu. Tapi ternyata tuh kelistrikan mobil ini tuh kayak lampu-lampu segala macam tuh masih dikendalikan sama aki sih. Masih dibutuhkan aki yang 12 volt ini. Oh, ini ada pompa elektrik. Tuh, Continental. Ini buat tire sealant. Misalnya bocor ban lo. Lengkap juga doi. Yoi. Bagasi cukup lega sih cuy. Dan ada tahanan di sini, ada tembok di sini tuh biar barang lo kemana-mana. Ini lumayan seru sih untuk mobil yang crossover atau city car, kecuali mobil niaga ya. Mobil niaga sih gue prefer rata gitu kan.
Kalau mobil yang hatchback atau city car atau sedan segala macam, ini mesti ada yang kayak gini nih biar barang lo kemana-mana. Mantap, oke. Penasaran gue sekarang, kita coba Nissan Kicks. Ya, AC udah pas. Drive mode ini pakai yang biasa dulu aja deh. Oh, kalau mau netral tuh ditekan samping lama kayak gini. Ya. Kalau D gini, R gini, netral gini. Oh, baik. Oke, mari kita jalan. Oke, halus banget cuy. Anjing. Pas jalan tuh langsung bekerja. Mesin ngisi si baterai ini secara otomatis. Coba kita ubah ke drive mode. Jadi kalau D, kita tekan pedal dia ini, jalan seperti biasa. Kalau kita angkat pedalnya, ngerem sendiri. Oh, wah ini harus membiasakan kaki nih. Tapi ini kayak berguna banget nih buat di kemacetan, karena lu nggak perlu ganti-ganti gitu kan. Yang bikin kaki pegel ketika macet-macetan adalah pindah-pindahin kaki kan, meskipun matic ya. Tapi kayak ngerem, gas. Kalau ini kayak ngangkat aja, nih. Set. Wow. Boleh. Lepas, diem. Kaki gue lepas. Wah, gokil. Wah, ini pas banget nih buat macet-macetan nih. Emang lu harus terbiasa sih untuk mengoperasikan si one pedal operation ini ya. Tapi menurut gue ini adalah salah satu solusi buat lo yang nggak mau pegel-pegel ketika bermacet-macetan. Kita tahu ya bahwa di Indonesia, khususnya Jakarta, macet kan udah kayak it's my middle name gitu kan. Gofar Macet Hilman gitu. Wah, ini penting banget nih. Oh, kursinya belum elektrik tapi nggak apa-apa. Banyak kok orang-orang yang masih demen dengan yang konvensional seperti ini, yang nggak elektrik. Oke, kita coba nih masih di mode Smart. Gila. Wah, jalan jauh pakai ini enak banget sih. Gue beli kali ya. 449 juta harganya untuk mobil ini ya. Start di 449 juta. Di antara mobil lain, hybrid lain, listrik lain, ini termasuk yang murah. Tuh. Wah, gila enak banget Smartnya. Asli, coba yang Eco. Oh, Eco tuh untuk kick pertamanya nggak terlalu nendang sih, nggak terlalu ger gitu, tapi masih enak. Untuk kedepannya meskipun di sini bahannya masih plastik ya, tapi ini kedapnya lumayan loh cuy. Bukan sesuatu yang istimewa banget, tapi lumayan lah. Stop and go-nya mobil ini enak banget cuy. Ini gue yang biasa nih. Bukan yang di Smart atau yang di Eco, gue yang biasa. Kita masih pakai yang biasa. Yang Smart aja deh. Mungkin tuh yang Eco tuh mungkin buat yang macet parah banget kali ya. Tapi sekali lagi lo harus membiasakan kaki lo sih. Tapi enggak kok nih, mungkin berapa jam kaki lo udah kebiasa banget. Ini gue aja baru pertama kayak udah kebiasa gitu pakai model Smart. Suspensinya oke lah. Sebenarnya yang bikin bensin boros adalah ketika lo ngegas, ngerem mendadak, ngerem mendadak, lo nggak bisa ngitung gitu. Yang bikin boros bensin tuh seperti itu. Tapi dengan ada fitur ini, lo bayangin ya, ada fiturnya one pedal operation, udah gitu ditambah mobil ini listrik. Yang sepenuhnya itu dikendalikan sama listrik, dan si mesin ini, yang bensin ini gunanya hanyalah untuk ngecharge. Lo bayangin betapa hematnya ini mobil. Bye-bye, sobat pom bensin. Wah, nggak perlu ngerem, enak asli. Tapi emang sih lu pasti akan refleks untuk ngerem sih. Pertama-tama gitu kan, kaki lo akan pindah-pindah. Ini good deal sih, 449 juta sih good deal sih nih. Layak dijadiin mobil ninja kalau buat gue ya. Kaca gelap, ganti pelek doang, udah. Ini kebalikannya kalau macet ya. Kalau misalnya macet kan lo akan pencet rem dulu. Kalau lo angkat, maju. Kalau ini beda nih. Kalau di mode Smart ini atau Eco,
one pedal ini. Ini bedanya adalah kalau angkat lo ngerem, kalau tekan lo maju. Tapi ketika lo pencet rem di mode smart ini, pencet rem, lo angkat lagi, dia akan kayak seperti biasa akan maju. Baru ketika lo pencetnya pedal lagi, one pedal itu langsung bekerja. Gokil, pinter juga nih mobilnya. Nih, ini kan ngerem sendiri nih, gue angkat nih ngerem sendiri. Gue pencet rem beneran, dia maju, gue angkat. Oh gitu cara pengoperasiannya. Siap. Udah nemu gue. Ini kita nyoba yang macet-macetan dulu. Gue pengen tahu nih kehebatan si mobil ini ketika macet-macetan tuh gimana sih. Dan jawabannya adalah enak banget. Coba kalau yang EV-nya dinyalain, wah ini total listrik semua. Kalau enggak, dan sekali lagi ketika kita ngerem, energi kinetiknya itu kayak mengisi si baterainya. Ini jujur gue belum pernah mengendarai mobil listrik atau mobil hybrid sebelumnya, ini baru pertama kali. Tapi kayaknya gue ketika pertama kali nyetir mobil hybrid ini langsung dikasih yang seenaknya ini. Nah, jangan geradakan nih. Oh, lumayan lah suspensinya. Kalau dibikin empuk banget, mungkin ya ini kan karakter mobilnya crossover ya. Ada gen-gen SUV sedikit di sini gitu kan. Jadinya memang shocknya dibikin sesuai dengan karakternya. Oh, kalau ada mobil di samping tuh nyala indikator ininya nih. Wah, ini seneng banget sih gue. Asli. Macet-macetan tuh kayak udah nggak pegel lagi kaki lo. Tapi percaya sama gue, lu pakai drive mode yang biasa gitu, lebih enak banget sih. Lo kan ngerasain kayak enteng ini mobil kayak gimana. Tapi kalau buat macet-macetan, pakai yang mode smart atau yang eco, pilihan bijak. Sekarang kita nyoba masuk ke tol Andara, tempat yang enak buat ngetes mobil. Karena pertama jalanannya bergelombang, lo bisa ngetes suspensinya seenak apa. Yang kedua adalah rutenya tuh enak banget cuy, bisa balik lagi ke kantor gua atau ke rumah gua. Mari kita tol Andara. Ngebutnya halus suara cuy. Gila, ini mobil listrik emang ngebut banget. Wah, anjing enak banget. Bangsat. Oh, ini masih yang smart nih tadi. Wah. Coba. Ini yang biasa nih. Tadi 140 doang. Gak berani. Meskipun diklaim cuma 127 horsepower, tapi beneran deh, ini cukup banget sih. Anjing, rem enak. Wih. 170 tadi. Nggak berasa cuy. Biasanya mobil ngebut dan irit itu nggak berkawan baik gitu. Tapi di mobil Nissan Kicks ini jadi kawan baik cuy. Ngisi baterainya cepet loh cuy. Tadi udah lowbat kan, sekarang udah setengah lagi. Dan lo nggak perlu takut untuk emisi cuy. Buat lo yang sangat aware sama lingkungan ya, concern sama lingkungan gitu kan, mobil ini jawabannya sih. Wow, oke. Ini pengalaman berkendara gua. Gue baru pertama kali nyetir mobil ini. Gue kasih tahu lu, sharingnya tadi lu udah denger semua apa yang gua rasain. Jujur aja gue sangat excited sih dengan mobil ini ya. Yang pertama, gue tuh awalnya meng-underestimate mobil listrik, tapi ketika gue nyobain kayak anjing, enggak lagi. Ngebut juga ternyata.
Jadi Nissan Kicks dijual dengan harga 449 juta start ya di harga segitu. Kalau ada perubahan mungkin lo bisa cek website Nissan, ada di deskripsi gue di bawah. Dan mobil ini salah satunya adalah menjadi jawaban untuk lo semua yang tidak mau menjadi sobat pom bensin tapi masih pengen ada feel mobil ini apa konvensionalnya gitu. Mobil ini sekali lagi jawabannya. Dengan model crossover, tingginya lumayan, ground clearance-nya lumayan, nggak terlalu besar, nggak sampai 180 cm lebarnya. Ini cocok banget buat Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton Sekotomotif kali ini. Dan thank you Nissan udah minjemin mobil ini. Akhirnya gue sedikit norak ya mencoba mobil masa depan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Sekotomotif episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Mau lu di mana sih? Milih pintu tol. Kan gitu yang milih pintu tolnya. Yang ini masih 2 mobil. Gua kesini ya. Kesini 2 mobil juga.